Halo teman-teman semua, jadi di video ini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan AI untuk SEO. Jadi yang pertama kita tanya dulu nih ke Gemini. Jadi saya pakai tools AI-nya itu Gemini Pro. Jadi silakan teman-teman pakai Gemini yang free juga bisa atau pakai ChatGPT juga bisa. Jadi silakan dibuka. Nah, di sini kita tulis ya, bagaimana cara memanfaatkan AI untuk SEO di blog website saya. Nah, di sini kita akan melihat ya, kalau AI-nya itu bisa membantu kita ya untuk meriset kata kunci atau keyword, kemudian pembuatan konten yang SEO, kemudian optimalisasi teknis untuk SEO-nya, analisis kompetitor dan yang lainnya. Nah, ini jelaskan secara detail. Kemudian saya pengen tanya nih, kalau saya belum punya blog atau ingin mempunyai blog tetapi bingung mau diisi topik seputar apa, gimana langkahnya? Nah, kita tanya dulu nih ya. Nanti Gemini itu akan memberikan langkah-langkahnya nih teman-teman ya. Yang pertama itu eksplorasi minat dan passion kita ya, supaya nanti nggak bosen untuk pembuatannya. Kemudian riset potensi audiens, kemudian penyempitan pemilihan topik. Oke, sekarang kalau misalkan saya pengen, oke, saya minat dan passion di topik seputar teknologi. Ya, teknologi. Lalu bagaimana? Nah, sekarang kita tanya nih, minat kita teknologi, sekarang kita harus memilih topik atau kategori spesifiknya. Jadi teknologinya itu ada apa aja nih? Misalkan gadget, kemudian perangkat lunak, aplikasi, kemudian keamanan cyber, kecerdasan buatan atau AI, pengembangan web dan yang lainnya. Ya, kemudian targetnya, target audience. Tuh, detail ya. Nah, kita bisa menulis nih. Oke. Topik saya adalah teknologi di bidang website atau di bidang AI. AI tools. Target market itu adalah orang yang ingin belajar cara menggunakan dan memanfaatkan AI tools tersebut. Ya, itu saja dari saya. Lanjut, isi topik atau langsung ke keyword. Nah, kita tanya dulu nih, ya. Tuh, kita sudah jelaskan. Tuh, selanjutnya itu kita harus membuat daftar topik konten. Dan ini adalah langkah sebelum kita riset keyword. Nah, ini keren ya. Jadi Gemini ini ngasih rekomendasi nih, kita harus membuat daftar topik konten supaya nanti nggak terlalu melebar kemana-mana. Ya, contoh ini niche AI tools untuk pemula. Ya. Nah, ini pilar konten nih, cara membuat daftar topik konten. Oke. Oke. Oke, saya minta eh, kamu untuk membuatkan saya daftar topik konten seputar teknologi AI tools untuk pemula. Yang intinya supaya nanti saya bisa dapat view banyak dan AdSense yang besar. Jadi isi daftar topiknya itu saya serahkan ke kamu. Nah, kayak gini teman-teman. Kita coba minta untuk dibuatkan tuh daftar konten untuk pemula, AI tools untuk pemula,
dengan fokus pada potensi views yang tinggi dan pendapatan AdSense. Dan ini kita akan dibuatkan daftar topiknya. Jadi ini ibaratnya kita mengikuti ya, kita ngikut apa kata Gemini, nanti kita akan buat. Jadi ini silahkan teman-teman catat nih, misalkan pengenalan dasar-dasar AI tools, ini dicatat semuanya ya, dicatat semuanya. Baru nanti kita fokus nih, misalkan misalkan kita pilih salah satu ya. Oke, sudah saya catat. Sekarang coba fokus di topik ini. Lalu apa langkah selanjutnya? Sebelum saya buat konten SEO untuk topik itu. Nah, kita tanya nih ya. Oke, sip. Langkah selanjutnya itu adalah kita meriset kata kunci atau keywordnya. Jadi silakan teman-teman pilih topiknya, kemudian kita cari kata kuncinya. Ya. Kemudian setelah itu analisis kompetitor, itu kita bisa cari di Google. Ini misalkan ya, kita buka apa itu AI tools. Nah ini kita coba cari. Nah ini muncul, di sini ada beberapa artikel. Tuh, ini bisa jadi teman-teman untuk patokan sebagai kompetitor. Nah ini bisa ditulis, catat isinya apa saja. Nanti untuk teman-teman jadikan referensi kayak gitu ya untuk pembuatan konten artikelnya. Nah, kayak gini nih. Tuh. Perlu diperhatikan untuk strukturnya, kemudian poin utama, gaya penulisan, panjang konten, visual ya. Kemudian buat kerangka konten atau outline. Nah, kayak gitu ya. Jadi misalkan nih kita mau buat seputar tools AI yang berguna bagi mahasiswa ya. Silakan teman-teman langsung nih minta buatkan ya. Dibuatkan artikel SEO lengkap yang berjudul 10 AI tools yang berguna untuk mahasiswa. Ya, kemudian silakan teman-teman jelaskan juga nih untuk struktur artikelnya. Nah, ini ditulis, kemudian poin utama, kemudian gaya penulisan, kemudian panjang konten, misalkan 1000 kata. Kemudian apalagi nih? Oke ya. Misalkan sudah. Nah, ini tapi sebelum ini ya, sebelum ini itu sebetulnya teman-teman tinggal minta gini nih, saya minta dibuatkan terlebih dahulu untuk outline-nya. Tuh, kayak gini. Jadi sebelum kita lanjut ke isinya, itu sebetulnya teman-teman bisa langsung meminta outline-nya. Tuh, ada pendahuluan, kemudian ada isi. Ya, di sini ada 10 AI tools yang bisa digunakan untuk mahasiswa. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kalau misalkan sudah oke, bisa teman-teman lanjutkan untuk isinya. Ya. Tapi kalau ingin menulis isi itu saya sarankan untuk menulis per subheading atau per outline. Misalkan ini pendahuluan. Buatkan pendahuluannya terlebih dahulu. Ya. Nah, kayak gini teman-teman tuh. Nah, ini pendahuluannya, ini silakan dicek. Kalau misalkan kurang sesuai itu bisa diulangi untuk terkait gaya kepenulisan. Atau kalau misalkan sebelum meminta untuk mengisi itu silakan ditulis kayak gini ya. Untuk poin utama, gaya penulisan, panjang konten. Nah, ini nanti baru ke masing-masing outline. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan nggak pengen ribet, bisa langsung minta nih ya.
saya minta dibuatkan langsung satu artikel SEO secara utuh untuk judul tersebut sesuai dengan outline di atas. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet nih ya, kalau misalkan nggak mau ribet kemudian ingin langsung dibuatkan satu kontennya full, nah ini langsung dibuatkan ya. Tapi resikonya yaitu teman-teman harus membaca secara penuh kalau misalkan ada kalimat atau kata-kata yang kurang sesuai atau mungkin terlalu kaku ya atau tidak sesuai. Nah, itu silahkan dicek kayak gitu teman-teman ya. Ini sudah selesai sampai ke kesimpulan ya. Jadi panjang ya, jadi banyak, tapi ini sangat memudahkan untuk kita buat atau kita mulai membuat artikel SEO itu dengan menggunakan AI ya. Jadi kita memanfaatkan AI itu selain membuat artikel, itu kita bisa juga untuk mencari topik, kemudian kita riset kata kunci, kemudian kita bisa optimalisasi teknis SEO dan yang lainnya. Ya, silakan dipelajari, silakan dioprek ya, diotak-atik sendiri, baik menggunakan Gemini, menggunakan ChatGPT itu juga bisa. Hasilnya sama-sama bagus, tergantung dari prompt yang kita berikan atau perintah yang kita berikan ke AI tersebut. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk videonya ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe untuk YouTube ini ya. Semoga bermanfaat dan supaya nanti teman-teman dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.